Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Syauki, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah YN Langsa. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan agama pada masa Kesultanan Islam. Peradilan agama dalam bentuk yang dikenal sekarang ini merupakan masa rantai yang tidak terputus dari sejarah masuknya agama Islam. Jadi, untuk memberi gambaran tentang polisi lembaga peradilan agama di Indonesia, haruslah memperhatikan hukum Islam di Indonesia. Dikitnya pada 3 masa penting, yaitu masa sebelum penjajahan, yakni masa Kesultanan Islam, masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Setiap masa mempunyai ciri-ciri tersendiri yang mengapresiasikan pasang surut pemikiran hukum Islam di Indonesia. Adapun peradilan agama pada masa Kesultanan Islam, pertumbuhan dan perkembangan peradilan agama pada masa Kesultanan Islam itu bercorak majemuk. Majemukan itu sangat bergantung pada proses islamisasi yang dilakukan oleh pejabat agama dan ulama dari kalangan pesantren, dan bentuk integrasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal yang hidup dan berkembang sebelumnya. Majemukan peradilan itu terletak pada otonomi dan perkembangannya yang berada dalam lingkungan kesultanan masing-masing. Jadi selain itu, terlihat dalam susunan pengadilan dan hierarkinya, kekuasaan pengadilan dalam kaitannya dengan kekuasaan pemerintah secara umum, dan sumber pengambilan hukum dalam penerimaan dan penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya. Jadi sebenarnya sebelum Islam datang ke Indonesia ini, di negeri ini telah dijumpai 2 macam peradilan. Apa saja itu? Yakni peradilan perdata dan peradilan padu. Peradilan perdata yaitu mengurus masalah-masalah perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan peradilan padu mengurus masalah yang tidak menjadi wewenang raja. Peradilan perdata ini apabila diperhatikan dari segi materinya, hukumnya bersumber dari hukum Hindu yang terdapat dalam Pakem atau kitab hukum sehingga menjadi hukum tertulis. Sementara pengadilan padu ini berdasarkan pada hukum Indonesia asli yang tidak tertulis. Menurut R. Tresna tahun 1977 ayat 17, dengan masuknya agama Islam di Indonesia, maka tata hukum di Indonesia ini mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan hukum Hindu yang berwujud dalam hukum pradata, tapi juga memasukkan pengaruhnya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun hukum asli masih menunjukkan keberadaannya, tetapi hukum Islam telah merembes di kalangan para penganutnya, terutama hukum keluarga. Bersamaan perkembangan masyarakat Islam, ketika Indonesia terdiri dari sejumlah kerajaan Islam, maka penerimaan Islam dalam kerajaan otomatis para hakim yang miftahul ridho. Jadi dapat kita pahami dengan berbagai ragam pengadilan itu menunjukkan posisinya yang sama sebagai salah satu pelaksanaan kerajaan atau kesultanan. Maka di samping itu, pada dasarnya batasan wewenang agama meliputi bidang hukum keluarga. Apa saja itu? Yaitu perkawinan kewarisan. Dengan wewenang demikian, proses pertumbuhan dan perkembangan pengadilan pada berbagai kesultanan memiliki keunikan masing-masing. Pengintegrasian atau hidup berdampingan antara adat dan syarak merupakan penyelesaian konflik yang terjadi secara latin bahkan manifest, sebagaimana terkaji di Aceh, Minangkabau, dan di beberapa tempat di Sulawesi Selatan. Kedudukan sultan sebagai penguasa tertinggi dalam berbagai hal berfungsi sebagai perdamai apabila terjadi perselisihan hukum. Selanjutnya, peradilan agama pada zaman Belanda membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang,
politik, bahkan sampai misi kristenisasi. Ya, mereka tahu bahwa di tengah-tengah masyarakat Indonesia itu sedang berlaku hukum adat yang terpengaruh oleh agama Islam dan lebih condong pada unsur keagamaannya daripada hukum adat itu sendiri. Jadi, dari uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Baik, kepada kawan-kawan semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.